Bismi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wal maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajmain. Amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya sehingga kita bisa melaksanakan sholat isya dan tarawih berjamaah di Masjid Ikhlas Villa Botol yang penuh barokah ini. Selanjutnya, sholawat dan salam mari kita dihadiahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak kita nantikan syafaatnya pada hari akhirat nanti. Amin. Bapak Ibu jamaah sholat isya dan tarawih berjamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya Rama selaku MC pada malam ini ingin menyampaikan beberapa informasi sebagai berikut. Yang bertindak sebagai petugas Ramadan malam ini tanggal 14 Maret 2025 adalah sebagai berikut. Penceramah tarawih Bapak Ustadz Subhanallah. Tema ceramah, wasiat menjaga lisan ketika Ramadan. Imam tarawih Ustadz Salman, Bilal Pak Hasan. Jadwal tadarus malam Majelis Taklim RT 8 RW 19 dan Majelis Taklim RT 9 RW 19. Hasil tromol tarawih malam keempat sebesar Rp554.000. Informasi penerimaan proposal Ramadan 1446 Hijriah 2025. Majelis Taklim RT 1 RW 19 sebesar 3.500.000. Majelis Taklim RT 2 RW 19 sebesar 12.500.000. Majelis Taklim RT 3 RW 19 sebesar 5 juta. Majelis Taklim RT 4 RW 19 sebesar 5.400.000. Majelis Taklim RT 5 RW 19 sebesar 4.600.000. Majelis Taklim RT 6 RW 19 sebesar 6.050.000. Majelis Taklim RT 7 RW 19 sebesar 11.500.000. Majelis Taklim RT 8 RW 19 sebesar 8 juta. Majelis Taklim RT 9 RW 19 sebesar 4.650.000. Majelis Taklim RT 10 RW 19 sebesar 7.400.000. Majelis Taklim RT 11 RW 19 sebesar 6.300.000. Majelis Taklim RT 1 RW 19 sebesar 5.200.000. Saldo saat ini sebesar Rp56.369.600. Total pengeluaran sebesar Rp48.421.500. Total penerimaan Rp104.760.100. Selanjutnya kami informasikan yang bertindak sebagai petugas esok hari tanggal 15 Maret 2025 sebagai berikut. Imam sholat subuh Ustadz Salman. Kultum subuh Ustadz Dian Abu Sufyan. Penceramah tarawih Ustadz Dr. Nurul Habibur Rahman. Imam sholat tarawih Ustadz Abdul Rozak Bilal Aldira, petugas MC Zikra. Penyaji takjil iftar RT 8 RW 19 dan RT 9 RW 19. Himbauan untuk PIC penggalangan dana lewat proposal ke masing-masing majelis taklim RT untuk segera menyampaikan hasil proposalnya. Karena kegiatan Ramadan selanjutnya membutuhkan biaya besar, antara lain santunan anak yatim dan pembagian sembako murah yang akan dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2025.
Kegiatan itikaf 10 hari terakhir Ramadan, tanggal 21 Maret hingga 30 Maret 2025. Selanjutnya kami himbaukan kepada seluruh jamaah untuk tetap menjaga ketenangan selama sholat tarawih berlangsung, serta menonaktifkan alat komunikasi dan mengondisikan anak-anaknya agar tetap tenang, khusus ibadah tetap terjaga, serta jamaah diharapkan selalu menjaga kebersihan di dalam lingkungan masjid. Demikian pengumuman ini kami sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Kepada Bapak Ustadz Subhanallah kami persilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala alaina syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Puja dan puji syukur kita semoga senantiasa melekat di dada kita. Semoga Allah senantiasa membukakan pintu hikmah buat kita agar hati kita senantiasa terarah kepada nikmat yang masih ada. Fokus kita senantiasa terfokus kepada nikmat yang masih ada. Karena umumnya manusia fokusnya adalah kepada nikmat yang sudah tidak ada. Fokus manusia umumnya kepada nikmat yang tidak dimiliki. Dan umumnya manusia melupakan nikmat yang masih ada pada dirinya. Andaikan Allah buka pintu hikmah untuk kita melihat semua kebaikan yang kita miliki dan kita dilupakan dengan semua kebaikan yang tidak kita miliki, maka insya Allah kehidupan di dunia ini akan kita rasakan sebagai surga kecil sebelum surga besar yang menanti kita nanti di yaumil akhirat. Yang kedua, salawat dan salam semoga Allah takdirkan lisan kita senantiasa basah mendoakan, bersolawat untuk manusia yang sejatinya sama sekali tidak membutuhkan doa dari kita, tidak sama sekali membutuhkan salawat dari kita. Manusia itu terlalu agung, manusia itu terlalu terhormat, manusia itu terlalu hebat untuk membutuhkan salawat dari kita. Justru sesungguhnya kitalah yang membutuhkan balikan doa dari beliau, baginda Nabi besar Nabi Muhammad Allahumma sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu cepat waktu berlalu, tidak terasa ini malam ke-15. Tinggal 15 atau 16 malam lagi berakhir sudah nikmat besar kita di bulan suci Ramadan ini. Bulan suci Ramadan yang begitu agung, begitu mulia, di dalamnya diturunkan Al-Quran. Ada sebuah pertanyaan, apakah Ramadan ini yang memuliakan Al-Quran ataukah Al-Quran yang memuliakan Ramadan? Sesungguhnya jawabannya jelas, Al-Quranlah yang membuat Ramadan mulia. Karena apapun yang bersentuhan dengan Al-Quran, maka dia menjadi mulia. Termasuk Ramadan yang Allah pilih, Allah takdirkan menjadi bulan diturunkannya Al-Quran, maka dia juga menjadi mulia. Maka dia juga menjadi mulia. Kita saksikan segalanya. Bersentuhan dengan Al-Quran dia menjadi mulia. Kulit kambing bersentuhan dengan Al-Quran dimuliakan. Kertas biasa bersentuhan dengan Al-Quran, ketika jatuh diangkat dicium. Kenapa? Dituliskan dengannya Al-Quran. Sementara kulit kambing yang tidak berhiasan Al-Quran diikat di sebuah tong drum, maka malam takbiran nanti digebukin rame-rame sambil bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, masih mending lah sambil takbiran. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pengurus Masjid DKM menitipkan pesan, katanya
menjaga lisan selama Ramadan. Sesungguhnya jika kita pahami betul Ramadan, nggak penting jaga lisan. Kenapa? Karena ini bulan diturunkannya Al-Quran, bulan yang semaksimal, sebisa-bisanya, seoptimal kita, semampu kita basahi lisan kita dengan Al-Quran. Tidak sempat lagi kita ngomongin orang. Kenapa? Tiada lagi kesempatan kecuali kita membaca Al-Quran. Karena apa? Di bulan ini katanya diturunkan Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Pada waktu ayat ini turun, manusia belum kenal HP, komunikasi antar belahan dunia belum begitu lancar. Hari ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di sini malam, betul ya? Di sini malam Lailatul Qadar, maka di Amerika nahar Lailatul Qadar, naharul Qadar. Kenapa? Di sini malam, Amerika siang. Di Ohio siang sekarang. Di sini siang, di Ohio malam. Jadi kapan Lailatul Qadarnya? Jadi walaupun siang hari mungkin saja Lailatul Qadarnya di Amerika, di kita sama. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin. Pada saat itu malaikat turun. Apakah malaikat turunnya di Amerika saja? Tidak ke Indonesia? Atau di Indonesia saja? Tidak ke Amerika? Tentu saja. Maka siang hari pun kita basahi lisan kita dengan membaca Al-Quran. Tidak ada kalimat lebih baik yang diucapkan di bulan suci Ramadan kecuali Al-Quran. Maka seandainya kita mau ngomel, pakai Al-Quran. Ngomelnya pakai Al-Quran. Kita pakai Al-Quran. Kenapa? Tidak ada kalimat lebih baik daripada Al-Quran. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya kita itu nanti di 10 malam terakhir itikaf. Itikafnya kadang-kadang ramai di malam ganjil, gitu. Di malam genap sepi, gitu. Seolah-olah ya Allah, maaf, ketika di Indonesia ini dulu 911 di Indonesia itu kalau nggak tanggal 8 tanggal 10 saya lupa, ya beda hari, betul ya. Jadi kalau gitu di sini tanggal ganjil, Amerika tanggal genap. Di Amerika tanggal genap, di sini tanggal ganjil. Jadi nggak ada artinya lagi sekarang genap ganjil. Kenapa? Karena kita sudah tahu bumi bulat dan ada perbedaan hari di belahan dunia. Ada perbedaan hari. Tanggal ganjil di Indonesia, di Amerika genap. Tanggal ganjil di Amerika, di Indonesia genap. Maka ya kita mengejar Lailatul Qadar. Bahkan teman-teman guru di sekolah tahfidz As-Siddiq kemarin mau sebar ijtihadnya Imam Al-Ghazali yang mengatakan kalau awal Ramadan hari ini maka Lailatul Qadarnya tanggal sekian. Kalau amal Ramadan hari Ramadan tanggal sekian, enggak usah. Kalau ingin mengejar Lailatul Qadar, jaga lisannya sepanjang awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Basahi dengan Al-Quran. Dan kejar betul, kita sudah rugi kehilangan 14 hari. Semoga belum turun Lailatul Qadar. Kalau sudah turun, semoga saat itu Lailatul Qadar turun, kita sedang berzikir, Allahumma innaka afwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, kami ingin dosa-dosa kami di-delete seperti di-delete-nya tulisan kita di laptop. Ada bekasnya nggak, jamaah? Nggak ada ya. Tapi zaman dulu tulisan kita pakai potlot, pensil, gitu kan? Kalau di-delete pakai penghapus, ada bekasnya nggak? Ada bekasnya. Yang ada bekasnya itu namanya ghafaro. Tapi afwa tidak ada bekasnya. Andai kata jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, andai kata dosa kita ini dihapuskan, bukan diampuni ya, dihapuskan. Allahumma innaka afwun tuhibbul afwa. Aku menginginkan, aku membutuhkan, aku mencintai ampunanmu, fa'fu anna. Orang Indonesia bisa ditambahin, ya Karim, gitu ya. Bid'ah. Ya Allah ya Rahman, bid'ah nggak apa-apa, bid'ah juga, tarawih aja bid'ah. Wallahi tarawih bid'ah. Nabi pernah tarawih nggak? Nabi pernah tarawih nggak? Pernah. 3 hari. 3 hari. Loh, kita sebulan penuh bid'ah. Ya kan? Nabi nggak mau tarawih lagi di hari keempat karena takut jadi wajib. Maka tarawih ini bid'ah. Ya silakan saja yang mau 11, mau 2, 3, ya kan? Tidak usah saling menyalahkan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya dipesan 15-20 menit, ini baru 7 menit ya. Mukanya udah muka buruan Pak Ustadz, buruan Pak Ustadz, gitu kan? Ya Allah, takut diomelin DKM saya terlalu cepat juga, gitu kan?
Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama yang ingin saya sampaikan, ada keinginan dulu, keinginan dapat Lailatul Qadar, sebesar-besarnya keinginan dulu. Kenapa? Kalau sudah ingin, ya Allah, bayangkan jamaah yang dirahmati Allah, bayangkan andai kata dosa kita ini dihapus. Kita ini makhluk yang tidak punya dosa. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Anak kita dengar nasihat kita langsung nurut. Kenapa? Bapaknya orang suci. Bapaknya orang suci. Langsung jadi wali. Walaupun di sini hampir semuanya wali ya. Wali murid. Wali semua, tapi bukan waliullah, wali murid. Anda ini dosa kita nggak punya dosa. Kerjaannya 54 tahun umur kita. Nah, itu umur saya. Ya. Dari pagi sampai sore itu zikir saja, nggak ada BO gitu kan, nggak ada makan, zikir saja. Ya Allah, kayak apa kita? Sedangkan jika kita dapat Lailatul Qadar yang khairum min alfi syahrin, 83 tahun kita seolah-olah sedang berzikir. Bayangkan ya Bunda, sholat 83 tahun non-stop, ya, zikir 83 tahun non-stop. 15 menit aja zikir udah ngomel-ngomel. Ya elah imam, zikir 5 menit imam, ya kan? Baru kultum 8 menit aja buruan tuh. Jidatnya ketulisan tuh, ada tulisan berjalan, buruan udah malam ini, ya kan? Ya Rabbi sholli. Bayangkan akan seperti apa kita. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang belum pernah merasakan berjuang, berdoa, berusaha sungguh-sungguh di antara sujud kita, di antara ruku kita, tiba-tiba Allah getarkan dada kita. Tiba-tiba Allah getarkan, Allah sesakkan dada kita. Allah buat kita ingat dengan ayah kita. Allah buat kita ingat dengan bunda kita. Allah buat kita rindu bertemu dengan Rasulullah. Allah buat kita takut dengan dosa-dosa yang dilakukan oleh lisan kita. Allah buat kita takut dengan semua kegibahan yang kita lupakan pernah kita lakukan. Allah buat kita takut dengan semua amal-amal yang belum kita lakukan, dengan semua kemaksiatan yang pernah kita lakukan. Dan tiba-tiba kita kharu sujada, kita tersungkur sujud, menangis, meneteskan air mata. Dan meneteskan air mata dalam takut kepada Allah itu bukan kesedihan, tapi itu adalah kebahagiaan. Itu yang membuat alam nasrah laka sadrak, dada kita menjadi lapang. Semoga Allah buat kita takut tidak masuk surga. Allah buat kita takut dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Allah buat kita ingat dengan dosa-dosa dan kesalahan kita. Allah buat kita lupa dengan segala amal saleh yang pernah kita lakukan. Di saat nafas kita masih berhembus dengan mudah, di saat jantung kita masih berdetak dengan mudah. Namun nanti ya Allah, di saat napas tercekat, napas terakhir kita, namun nanti di saat detak jantung terakhir kita, semoga Allah lupakan dengan dosa lisan kita. Allah ingatkan dengan amal-amal soleh kita, sehingga ketika kita wafat, tetangga kita menatap wajah kita tersenyum, tetangga kita melihat, anak cucu kita melihat wajah kita menawan, menenangkan, tidak menakutkan. Ada kita saksikan kadang-kadang orang-orang di sekitar kita, kadang bukan ulama, kadang orang biasa saja, tidak juga kaya raya, namun jenazahnya begitu menenteramkan. Bahkan kesaksian kita dengar dari Kepala Kementerian Agama Tangerang Selatan, Bapak Kiai Haji Abdul Razak, ketika berceramah di sekolah saya, di sekolah Tahfiz As-Sidik, sesaat setelah makam Bambu Apus terkena trasetol, dipindahkan makam-makam itu, ada apa namanya ya, kalau jenazah nyebutnya, seorang udah bukan seorang ya, ada jenazah yang ditemukan utuh, dan seorang kakek bersaksi, itu guru ngaji saya. Puluhan tahun jenazah tertanam dalam liang kuburnya, tidak sama sekali disentuh oleh cacing belatung, utuh. Dan seorang kakek bersaksi, itu guru ngaji saya di saat saya kecil. Bisa dibayangkan, wallahu alam, saya tidak lihat jenazahnya, tapi saya catat betul namanya, Kiai Haji Abdul Razak, Kepala Kementerian Agama Tangerang Selatan waktu itu, sekarang sudah ganti, yang bercerita ketika wisuda tahfiz di sekolah Tahfiz As-Sidik. Dan mudah-mudahan kita semua Allah pilih menjadi as-shodiqin, as-sholihin,
Jangan ngaku nabiyin ya. Karena kalau ngaku nabiyin maka itu sesat sudah. Mudah-mudahan kita termasuk solihin dan sodikin yang Allah buat kita. La tahsabannal ladzina qatalu fi sabilihi amwat bal ahyahum inda rabbihim. Bahkan jenazah kita dijaga dari makhluk yang menghancurkan. Wallahu a'lam bishawab. Yang benar datang dari Allah, yang salah berasal dari diri saya pribadi. Semoga Allah izinkan kita menikmati malam-malam Lailatul Qadar. Semoga Allah izinkan di satu saat, di sepanjang 30 kali 24 jam ini, ada saatnya kita baca Al-Quran dan tiba-tiba menetes air mata karena kerinduan kita kepada Rasulullah, karena kecintaan kita kepada Allah, karena rasa syukur kita kepada ayah dan bunda. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Al-afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu sunnatallahi wa atayya ya rahmatullah.